Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Demikianlah ulasan 10 hal aneh yang terjadi pada tubuh manusia saat berada di luar angkasa versi Yeni Fakta. Yang pertama, hilang kesadaran dalam 10 detik. Untuk astronot yang tidak mengenakan pakaian, darah yang mengalir melalui pembuluh darah mendidih lebih cepat daripada air di jaringan. Hal ini karena sistem peredaran darah memiliki tekanan internalnya sendiri. Dalam jurnal Aerospace Medicine and Human Performance tahun 2013, sebuah penelitian yang melihat paparan ruang angkasa sebelumnya pada hewan dan manusia menemukan bahwa mereka kehilangan kesadaran dalam waktu 10 detik. Beberapa dari mereka kemudian kehilangan kendali atas kandung kemih dan sistem usus mereka, dan pembengkakan di otot-otot mereka menyempitkan aliran darah ke jantung dan otak manusia. Karena otot-otot mereka yang membesar bertindak sebagai pengunci uap. Yang akan terjadi pada tubuh manusia ketika terlempar dan melayang bebas di ruang angkasa adalah kematian. Penyebabnya akibat ruang tanpa udara tersebut. Yang kedua, Sidon, Lebanon. Sidon terletak sekitar 23 mil selatan Beirut dan dianggap sebagai kota terbesar ketiga di Lebanon. Sidon adalah nama Arab yang bertepatan dengan kata modern fishery. Kota ini dihuni pada 4000 sebelum Masehi ketika perang saudara Lebanon yang intens dan dianggap sebagai kota yang banyak punya keturunan Helenistik, Romawi, dan Ottoman. Orang-orang yang tinggal di Sidon sangat ahli dalam seni dan bordir, yang di dalamnya mayoritas merupakan produsen kaca yang sangat sukses. Dengan 10.000 penduduk, Sidon adalah kota nelayan kecil. Namun saat ini telah berkembang menjadi populasi lebih dari 300.000 penduduk. Yang ketiga, gelembung keringat yang akan menempel terus di tubuh. Berada di luar angkasa dapat memberikan risiko osteoporosis lantaran tubuh kehilangan kemampuan untuk menyerap kalsium. Jadi, olahraga menjadi kegiatan yang wajib dilakukan setiap hari. Keringat yang terproduksi akibat berolahraga dapat membentuk gelembung dan menempel di tubuhmu akibat tidak adanya gravitasi. Menggunakan handuk memang dapat secara mudah mengatasinya. Namun, bagian terjeroknya justru bukan di situ. Keringat yang terserap oleh handuk ini akan diproses menjadi air minum untuk para astronot. Yang keempat, air mata yang tidak bisa dikeluarkan. Jangan salah, ini bukan berarti kita tidak bisa menangis ketika berada di luar angkasa. Menangis bisa saja dilakukan, namun akan terjadi hal yang sangat tidak mengenakan. Air mata yang diproduksi tidak bisa menetes sehingga akan terus menumpuk di mata sampai akhirnya menutupi penglihatanmu. Pengalaman semacam ini pernah dialami oleh astronot bernama Andrew Futsal. Zat anti kabut yang ada menempel pada helmnya dan membuat matanya berair sampai ia kesulitan untuk melihat. Alhasil, ia harus menggunakan suatu alat untuk menghilangkan air matanya dan yang pasti rasanya sangat-sangat tidak enak. Yang kelima, ingus yang menyumbat. Tubuh kita secara rutin memproduksi ingus yang otomatis mengalir turun dari hidung ke tenggorokan. Namun, hal seperti ini tidak bisa terjadi ketika kita ada di luar angkasa. Ingus yang terproduksi akan menumpuk dan dapat berdampak pada gejala yang menyerupai flu. Untuk mengatasinya, selain dengan membuang ingus secara sering, astronot juga suka memakan makanan pedas. Yang keenam, mabuk luar angkasa. Layaknya perjalanan darat, udara, dan laut yang bisa memabukkan, kondisi luar angkasa yang tidak memiliki gravitasi dan menyulitkan orientasi bisa bikin mabuk juga. Mulai dari pusing, mual, hingga muntah, perasaan mabuk ini juga bakal terus-menerus kamu alami sampai kamu bisa beradaptasi di sana. Yang ketujuh, cahaya terang yang tidak tahu datangnya dari mana. Banyak astronot melaporkan bahwa selama berada di luar angkasa, mereka seperti melihat cahaya terang dan menyilaukan yang terpancar sekilas. Cahaya ini bahkan juga bisa terlihat saat kondisi mata tertutup. Namun, sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui. Beberapa teori ada yang mengatakan bahwa cahaya tersebut muncul karena pancaran sinar kosmik yang bersumber di luar sistem tata surya kita yang mampu menembus kelopak mata. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa cahaya tersebut tidak lain merupakan halusinasi para astronot saja. Yang kedelapan, moon phase.
Beberapa hari pertama di luar angkasa ternyata tidak selalu menyenangkan. Tubuh harus melalui proses adaptasi yang bikin tidak nyaman, di mana aliran darah akan memenuhi bagian kepala dan leher karena tidak adanya gravitasi. Akibatnya, kepala dan leher menjadi bengkak. Fenomena ini kerap disebut dengan istilah moon phase dan bisa berlangsung hingga 4 hari, sampai tubuh akhirnya mampu beradaptasi dengan kondisi di luar angkasa. Yang kesembilan, jet lag yang lain dari biasanya. Layaknya melakukan perjalanan udara ke luar negeri, para astronot juga harus siap-siap menghadapi jet lag. Dan jet lag yang dialami mereka tentu berbeda dan jauh lebih parah. Jet lag di luar angkasa ini terjadi karena ketika para astronot menetap di stasiun luar angkasa internasional, stasiun tersebut akan mengitari bumi secara penuh selama 90 menit. Bisa dibayangkan total 16 matahari terbit dan matahari terbenam yang disaksikan dalam kurun waktu 24 jam. Hasilnya, ritme sirkadian menjadi terganggu. Astronot bisa mengalami kurang tidur dan mengalami dampak jet lag yang akan mempengaruhi mood dan konsentrasi. Yang ke-10, sensasi mati rasa. Bahkan ketika badanmu diam tidak bergerak sama sekali, pasti kamu bisa mengetahui letak kedua tanganmu. Hal ini dikarenakan adanya gravitasi yang memberikan tarikan terhadap sendimu sehingga kamu masih bisa mengetahui posisi anggota tubuhmu. Namun, lain halnya ketika kamu berada di luar angkasa, tarikan semacam ini tidak ada. Jadi kamu agak sulit mengetahui letak bagian tubuhmu karena tangan atau kakimu bisa saja melayang tanpa sebab dan berada di posisi yang tidak kamu tebak. Banyak astronot di pesawat Apollo mengaku bahwa mereka sempat kaget ketika bangun tidur melihat ada tangan yang berada di tepat di atas kepala mereka. Padahal ternyata itu adalah tangan mereka sendiri. Cukup membuktikan bahwa ternyata berada di luar angkasa tidak selalu menyenangkan. Patut dihargai tentunya untuk mereka yang berprofesi sebagai astronot. Terlalu semangat ini. Tidak pintar, mereka pun dituntut untuk memiliki kemampuan fisik dan adaptasi yang kuat. Ayo, siapa yang mau coba? Kesana yuk. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.